Selamat datang di channel Neova Academy. Silahkan di-share, like, dan subscribe ya, biar dapat update kursus gratis kami. Berikut ini saya akan menyampaikan presentasi saya yang berjudul Parfum Atsiri, Manfaat dan Kelebihannya versus Parfum Sintetik, Potensi Bahaya untuk Kesehatan. Sumber-sumber dari apa yang akan disampaikan pada presentasi ini adalah bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah yang valid dan telah disampaikan dalam pertemuan webinar nasional yang berjudul Hidup Sehat Bersama Atsiri. Berikut ini adalah sedikit dari kurikulum vitae saya. Jadi saya tamat S1 di Fakultas Kedokteran Sumatera Utara, S2-nya di UNER, dan S3-nya di UNER. Kemudian jabatan saya saat ini adalah member board di Asian Aromatherapy Association, Bendahara Asosiasi Aromaterapi Indonesia, Bendahara Mercy Jatim, dan salah satu anggota dari Perhimpunan Dokter Peneliti Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, serta sekaligus founder Neova Academy dan Neova Natural Aromatherapy Skincare. Ada istilah fragrance yang kita kenal, itu adalah merupakan kombinasi dari unsur-unsur kimia yang memberikan aroma khas atau aroma tertentu pada sebuah parfum atau kolonnya. Nah, fragrance ini bisa dibagi menjadi dua jenis berdasarkan bahan pembuatnya, yaitu yang pertama natural derived fragrance atau aroma yang terbuat dari bahan-bahan kimia yang berasal dari alam, seperti contohnya minyak atsiri yang kita kenal dengan essential oil, dan yang kedua adalah synthetic fragrance, yaitu aroma yang didapat dari zat-zat kimia sintetik atau yang dibuat oleh manusia. Contohnya adalah petroleum base atau fragrance yang terbuat dari minyak bekas olahan minyak bumi. Jika kamu amati pada setiap produk personal care-mu atau produk sebuah parfum, banyak yang mencantumkan ingredient fragrance pada labelnya, tetapi sangat sedikit yang menyebutkan bahan khusus apa yang membentuk fragrance tersebut. Nah, kurangnya pengungkapan ini mencegah konsumen mengetahui daftar lengkap bahan dalam produk mereka. Sementara dari International Fragrance Association atau Asosiasi Wewangian Internasional itu mendaftarkan ada 3059 bahan yang dilaporkan digunakan dalam senyawa pewangi. Nah, bahan-bahan ini termasuk bahan natural dan bahan sintetik. Tetapi sayangnya sebagian besar dari bahan kimia wewangian ini tidak diungkapkan dalam label ingredient. Padahal beberapa di antaranya bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius, seperti kanker, toksisitas reproduksi dan gangguan perkembangan, alergi dan reaksi kepekaan atau sensitisasi terutama pada ibu hamil dan anak-anak, yang nantinya pada akhir rekaman ini akan saya sebut 20 contoh bahan-bahan yang berbahaya tersebut beserta efeknya pada tubuh manusia yang berdasarkan dari jurnal-jurnal penelitian ilmiah yang sudah ada. Sangat disayangkan, hanya demi alasan untuk melindungi rahasia dagang, pembuat produk diizinkan untuk tidak menjabarkan secara detail nama bahan-bahan kimia yang membentuk wewangian tersebut, sehingga konsumen tidak dapat mengandalkan label untuk mengetahui bahaya apa yang mungkin mengintai di dalam botol parfum baru itu atau di dalam botol skincare yang kamu pakai. Jelas, harus ada kebutuhan akan peraturan yang lebih kuat, lebih banyak penelitian, dan transparansi yang lebih besar untuk melindungi para konsumen dari bahan-bahan berbahaya ini. Berikut ini adalah sebuah fakta yang diambil dari sebuah penelitian oleh Steinman pada tahun 2016 yang mengambil sampel
random dari seluruh rakyat Amerika Serikat, ternyata dia mengambil 99,1 dari sampel tersebut itu diberikan exposure atau diberi paparan terhadap fragrance dari produk-produk skincare dan personal care yang mereka pakai setidaknya paling sedikit 1 kali dalam seminggu. Nah, ternyata apa yang didapatkan? Ada efek samping dari mereka berupa migrain, asma atau sesak nafas, problem gastrointestinal seperti mual dan muntah, serta problem dari sistem kardiovaskular atau sistem jantung dan pembuluh darah. Dan didapatkan lagi fakta bahwa sangat tinggi persentase dari mereka yang tidak mengetahui bahan-bahan kimia apa saja yang terkandung di dalam fragrance tersebut atau label fragrance yang dicantumkan. Jika mereka mengetahui, maka mereka tidak akan mau meneruskan untuk menggunakan produk fragrance ini jika mereka tahu apa kandungan yang sebenarnya yang terkandung di dalam label fragrance produk tersebut, yang ternyata polutan atau sisa-sisa dari produksi minyak bumi. Sebuah grup peneliti yang dinamakan Environmental Working Group atau EWG dari The Campaign for Safe Cosmetics menganalisa data dan menemukan bahwa tes laboratorium independen yang mengungkapkan ada 38 bahan kimia rahasia dalam 17 wewangian terkemuka di dunia. Nah, rata-rata produk wewangian yang diuji mengandung 14 bahan kimia rahasia yang tidak tercantum di label, melainkan hanya dicantumkan dengan sebutan fragrance. Di antara bahan kimia tersebut, ada yang terkait dengan gangguan hormon, reaksi alergi, dan banyak zat yang belum dinilai keamanannya yang terdapat dalam produk perawatan pribadi. Nah, beberapa bahan tersebut diantaranya diethil phthalate, yaitu bahan kimia yang ditemukan di 97% orang Amerika dalam penelitian sebelumnya yang terkait dengan kerusakan sperma dalam studi epidemiologi manusia, dan musketon yang terkonsentrasi di jaringan lemak manusia dan air susu ibu. Ada satu fakta mengejutkan lagi yang saya temukan di dalam grup, ya, kebetulan saya tergabung dalam Asosiasi Aromaterapi Indonesia, bahwa ada beberapa essential oil yang dijual di Indonesia itu mengandung senyawa DEP atau diethil phthalate tadi yang didapatkan dari pemeriksaan GCMS, salah satu essential oil yang dijual bebas di salah satu e-commerce. Dan senyawa tersebut tidak tanggung-tanggung, ada 40,54% terdapat dalam essential oil tersebut. Artinya bahwa yang katanya klaim pure essential oil itu belum tentu pure essential oil, melainkan ada senyawa ini di dalamnya. Jadi untuk para konsumen essential oil harap berhati-hati, pastikan essential oil kalian benar-benar asli, pure 100% therapeutic grade, jangan sampai ada senyawa ini terdapat dalam essential oil yang kalian gunakan. Nah, kita akan mulai dengan natural fragrance. Essential oil atau minyak atsiri itu adalah minyak alami yang mudah menguap, didapat dari saripati tumbuhan atau tanaman yang mempunyai aroma melalui proses ekstraksi dengan metode tertentu. Biasanya minyak ini didapatkan dari bagian akar, batang, daun, bunga maupun buah-buahan, dan sering digunakan untuk aromaterapi. Namun tidak semua essential oil ini berbau harum dan cocok digunakan sebagai aromaterapi. Nah, keywordnya atau kuncinya jika Anda ingin mengetahui, pada label produk di bagian ingredient akan tertulis sebagai nama latin tanaman aromatiknya, dengan kandungan senyawa yang iritan dengan tanda bintang. Contohnya, untuk lavender, essential oil lavender itu pada ingredient akan tertulis lavandula angustifolia dengan senyawa
iritannya adalah linalol. Atau essential oil lemon itu ditulis dengan citrus limon, dengan essential oil iritannya senyawanya adalah D-limonene. Mengapa disebut essential oil? Nah, essential oil itu disebut esensial artinya penting, karena tumbuhan akan mati tanpa senyawa esensial tersebut. Ini terdiri dari oksigen, asam amino, dan mineral yang berfungsi untuk membawa nutrisi langsung ke sel. Berasal dari metabolit sekunder tanaman aromatik yang berfungsi untuk komunikasi dan melindungi diri bagi tanaman. Kenapa seperti itu? Karena metabolit sekunder dari tanaman ini bisa berkoneksi dengan molekul target protein, DNA dan RNA, serta biomembran, dan mampu berinteraksi selektif dengan target molekul seperti reseptor neuron atau hormon pada manusia. Nah, gangguan struktur 3 dimensi protein pada molekul target spesifik atau patogen dengan ikatan konvalen pada DNA dan RNA serta memodifikasi ekspresi gen pada manusia dan juga bisa membuat perubahan permeabilitas membran dan fungsi membran protein pada sel-sel tubuh manusia. Nah, jadi hebat banget kan, ternyata essential oil itu ada mengandung bahan yang bisa berinteraksi dengan protein kita, DNA dan RNA kita, serta membran biologis dari sel-sel tubuh manusia. Aroma terapi berasal dari dua kata, yaitu aroma dan terapi, yang maksudnya adalah suatu pengobatan atau terapi dengan menggunakan aroma yang didapat dari cairan tanaman yang mudah menguap, biasanya dikenal sebagai minyak atsiri, dan senyawa aromatik lainnya dari tumbuhan, yaitu tumbuhan yang mempunyai aroma atau bau-bauan yang bertujuan untuk mempengaruhi suasana hati atau kesehatan seseorang. Sering digabungkan dengan praktik pengobatan alternatif dan kepercayaan kebatinan. Pijat aromaterapi adalah pengobatan yang paling sering ditemui, selain dari penggunaan minyak atsiri atau essential oil pada diffuser. Sedangkan aromaterapi sendiri adalah istilah generik bagi salah satu jenis pengobatan yang menggunakan bahan cairan tanaman yang mudah menguap atau yang dikenal dengan essential oil atau minyak atsiri ini, dan senyawa aromatik lainnya dari tumbuhan yang bertujuan untuk mempengaruhi fisik dan psikologis seseorang, yang sering digabungkan dengan praktek pengobatan alternatif dan kepercayaan kebatinan. Pijat aromaterapi adalah pengobatan yang paling sering ditemui. Nah, beberapa fakta menarik yang bisa kita temukan pada manusia, bahwa indera penciuman adalah indera yang pertama kali berkembang dibandingkan keempat indera lainnya saat bayi berada dalam kandungan. Kemudian, indera penciuman ini adalah indera yang paling sensitif di antara indera lainnya, dan molekul-molekul senyawa yang dicium atau dihidu itu bisa masuk ke dalam aliran darah. Itulah sebabnya mengapa parfum atsiri atau essential oil bisa mempunyai efek pada tubuh kita. Pernahkah Anda mengalami hal ini? Semisal Anda mencium aroma masakan kesukaan Anda, tiba-tiba secara otomatis air liur Anda keluar atau menetes. Mengapa hal ini bisa terjadi? Seperti contoh berikut ini, ada seorang bayi yang baru lahir yang ditinggal pergi kerja oleh ibunya, dan si ayah merasa depresi ya untuk mendiamkan tangisan si bayi. Dan akhirnya, saking putus asanya, si ayah melemparkan pakaian kotor milik ibunya yang belum dicuci ke anaknya tersebut. Dan tiba-tiba ternyata begitu mencium aroma dari ibunya yang tertinggal di pakaian kotor itu, si anak langsung diam dan kembali tertidur.
Nah, di sini membuktikan bahwa indera penciuman kita itu sudah bisa menandai aroma dari sejak kita bayi. Mengapa hidung kita adalah organ indera yang paling tajam di antara keempat indera lainnya, yang paling peka, dan yang paling cepat berfungsi di antara keempat indera dari 5 indera kita? Hal ini dikarenakan jarak antara saraf penciuman dan otak manusia itu sangat dekat, hanya dibatasi oleh tulang tipis ya, yang namanya tulang basis kranii. Akibatnya, indera penciuman itu menjadi indera yang paling sensitif pada manusia, dan respon dari rangsangannya sangat cepat. Jadi, setelah dijelaskan mengenai parfum atsiri tadi dan bagaimana mekanisme parfum atsiri itu bisa memodifikasi protein kita, bahkan RNA, gen, dan DNA kita, atau bahkan membran biologis kita, maka beberapa fungsi terapi dari parfum atsiri atau essential oil ini adalah bisa sebagai analgetik, penghilang rasa sakit, antibakteri itu adalah pembunuh bakteri, antiviral untuk pembunuh virus, antiseptik untuk membersihkan, antiemetik untuk anti muntah, antifungal untuk anti jamur, antiinflamasi untuk anti radang, antispasme untuk anti kekakuan otot, karminatif sebagai pembuang angin yang berlebih di dalam saluran pencernaan, sikatrisan itu untuk menghilangkan skar atau bekas luka, dekongestan untuk pengencer dahak atau pereda batuk, diuretik untuk perangsang berkemih, ekspektoran untuk pengencer dahak, imunostimulan untuk meningkatkan imunitas kita, mukolitik untuk menghancurkan lendir ya, terutama di saluran nafas, mood booster untuk perangsang mood kita agar menjadi lebih baik, atau bisa juga sebagai psikologik regulator atau regulasi psikologis ya, dari mulai misalnya antidepresi atau anti mania. Kemudian rubefacien itu untuk pereda kemerahan di daerah kulit, sedatif untuk pembuat tidur atau sedasi ya, atau penenang, stimulan itu untuk perangsang, sebagai tonik itu untuk penguat organ tubuh kita, dan vasodilator itu untuk memperbesar atau merangsang peredaran aliran darah ke suatu organ. Berikut ini adalah fungsi terapi dari beberapa contoh parfum atsiri atau essential oil. Analgetik itu clove dan myrrh, kemudian antibakteri tea tree, antiviral lemon, antiseptik pepper betel atau essential oil sirih, kemudian antiemetik peppermint, antifungal lavender, antiinflamasi clove dan cinnamon, antispasme lemon dan nutmeg, karminatif kaju put dan fennel, sikatrisan helichrysum, dekongestan eukaliptus, diuretik ginger, ekspektoran thyme, imunostimulan frankincense, mukolitik thyme, mood booster peppermint, rubefacien clove, sedatif lavender, stimulan sweet orange, tonik ginger dan vetiver, vasodilator lemon. Ada satu essential oil yang mempunyai lebih dari satu fungsi. Hal ini dikarenakan satu essential oil itu bisa mengandung lebih dari 200 senyawa yang bisa berfungsi ke masing-masing protein maupun DNA dan RNA kita, atau juga ke membran protein. Dan karena satu essential oil tersebut bisa menjadi atau mempunyai banyak fungsi, maka jika kita khawatir semisal ada suatu bakteri yang resisten terhadap satu senyawa, dia tetap akan bisa dibunuh oleh senyawa lainnya dari essential oil yang sama.
Nah, berikut ini sumbernya adalah dari buku The Healing Intelligence of Essential Oil, The Science of Advanced Aromatherapy yang dikarang oleh Profesor Snowball. Fungsi essential oil pada slide sebelumnya hanya sebagai contoh, sebenarnya masih ada essential oil lain yang fungsinya juga seperti fungsi pada slide sebelumnya. Beginilah cara parfum Atsiri tersebut bekerja. Saat kita menghirup parfum Atsiri, ada 3 mekanisme tahapan yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari 1 detik. Bayangkan betapa cepatnya tubuh kita merespon essential oil yang dihirup. Yang pertama adalah reception stage atau tahap penerimaan, di mana kita menghirup dan molekul-molekul dari essential oil tersebut diterima oleh saraf-saraf penciuman kita. Kemudian yang kedua adalah transmission stage atau tahap penyampaian, dan yang ketiga adalah perception stage atau tahap persepsi. Berikut ini akan dijelaskan lebih detail. Pada tahap reception stage atau tahap penerimaan, molekul essential oil yang kita hirup akan memasuki bulbus olfaktori atau saraf-saraf penciuman yang terletak di rongga hidung. Kemudian molekul tersebut berikatan pada ujung syaraf dan dibawa ke pusat saraf penciuman dan akhirnya akan diteruskan menuju otak. Transmission stage atau tahap penyampaian adalah di mana saat molekul dari essential oil itu mengalami proses masuk ke dalam saraf ya, yang disebut dengan silia, ujung-ujung syaraf penciuman, lewat mekanisme natrium kalium pump atau odoran binding protein, dan kemudian akan dilanjutkan ke terminal atau pusat sistem saraf penciuman. Dan akhirnya dari pusat sistem saraf penciuman, molekul tersebut akan diteruskan menuju sistem saraf pusat, yaitu di bulbus olfaktori ke otak. Sesampainya di otak, akan mengalami proses perception stage atau tahap persepsi. Nah, di sini molekul aroma dari essential oil tersebut akan dibawa menuju ke 3 tempat. Yang pertama adalah frontal cortex, di mana terdapat kesadaran atau persepsi bahwa kita mencium aroma. Jadi di sini kita sadar bahwa saya mencium aroma. Nah, kemudian diteruskan ke hipokampus untuk mengingat aroma tersebut. Jadi seandainya kita pernah mencium aroma melati, kemudian berikutnya kita akan mencium lagi aroma melati, maka kita langsung mempersepsikan bahwa ini adalah aroma melati. Atau misalnya pernah mencium aroma jeruk, itu nanti secara otomatis hipokampus akan merecall kembali dan mengingatkan bahwa ini aroma sweet orange. Nah, yang paling penting adalah pada saat aroma tersebut dibawa ke hipotalamus dan amigdala, di mana pada hipotalamus ini terbentuk persepsi yang baru ya, berupa motivasi dan mempengaruhi emosi kita. Padahal hanya dari molekul essential oil tersebut, tetapi di hipotalamus dia bisa mempengaruhi emosi dan bisa merangsang kelenjar hipotalamus yang merupakan induk dari kelenjar-kelenjar hormon yang ada di tubuh manusia untuk memproduksi hormon-hormon sesuai dengan apa yang ditangkap dari molekul essential oilnya. Nah, kemudian dari tahap persepsi tadi, beginilah cara parfum Atsiri bekerja. Sudah memasuki kelenjar hipotalamus, bisa dari kulit ataupun dari indera penciuman, kemudian menuju kelenjar pituitari dan merangsang pelepasan neurotransmitter seperti serotonin, adrenalin, oksitosin, dan endorfin. Neurotransmitter ini akan mempengaruhi psikologis kita, mood dan emosi kita,
Kemudian bisa juga mempengaruhi 6 organ kelenjar sistem hormon tubuh untuk merangsang mengeluarkan hormon ke aliran darah. Nah, hormon yang dikeluarkan ke aliran darah tersebut akan masuk ke organ-organ di tubuh dan akan mengeluarkan respon dan akan mempengaruhi kondisi fisik kita seperti denyut nadi meningkat atau menurun, frekuensi nafas akan meningkat atau menurun, tekanan darah akan meningkat atau menurun, dan sebagainya seperti fungsi-fungsi yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya. Bayangkan, jadi keren banget kan sebenarnya molekul-molekul essential oil yang benar-benar pure ya, yang benar-benar murni, itu ternyata bisa berefek buat tubuh kita sebagai alat bantu agar tubuh kita bisa mencapai kondisi seimbang antara sehat fisik dan mental, hubungan sendiri dengan orang lain melalui aspek emosi atau psikologis, kemudian antara nutrisi ya, keseimbangan nutrisi makanan, olahraga, bekerja dengan relaksasi, dan yang paling penting adalah membentuk keseimbangan antara manusia dengan alam karena molekul-molekul dari essential oil tersebut adalah merupakan molekul esensi dari suatu tanaman atau tumbuhan aromatik seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, mengapa satu essential oil bisa berefek banyak? Karena dia mengandung lebih dari 200 senyawa aktif yang berbeda hanya dalam satu jenis essential oil. Tetapi perlu saya garis bawahi di sini bahwa essential oil itu bukan sebagai obat yang dipakai untuk menyembuhkan semua masalah penyakit, melainkan hanya sebagai terapi adjuvan atau suportif. Yang paling ideal lagi adalah sebagai preventif. Jadi jangan sudah sakit baru dipakai atau dihirup-hirup. Itu tidak akan berguna banyak, apalagi kalau penyakitnya sudah kronik. Berikut ini adalah aturan pemakaian parfum atsiri atau essential oil. Hindari menyimpan minyak atsiri di lokasi yang terkena sinar matahari langsung dan usahakan disimpan di tempat yang sejuk jauh dari sumber panas. Sebaiknya sebelum digunakan encerkan dengan carrier oil agar tidak terjadi reaksi alergi pada kulit. Bila terpapar minyak atsiri murni dan tampak iritasi, segera basuh bagian tubuh yang teriritasi dengan air dingin yang mengalir. Sebagian besar minyak atsiri berkualitas akan mencantumkan nama latin tumbuhan yang digunakan untuk memproduksi minyak tersebut, pure essential oil, 100% essential oil, dan ditambah nama latin tumbuhannya. Hindari minyak yang diberi label sebagai fragrant oil karena sangat mungkin itu adalah bahan sintetik. Minyak sintetik mungkin memiliki aroma sama seperti minyak atsiri, namun bisa menyebabkan reaksi alergi dan tidak memberikan efek terapi sama sekali. Hindari pemakaian parfum minyak atsiri pada wanita kehamilan trimester pertama dan ketiga atau pada bayi berusia 0-6 bulan. Aturan pengenceran parfum atsiri atau essential oil pure 100% therapeutic grade, usia 6-24 bulan, encerkan 0,25-0,5% dalam carrier oil. Kemudian 2-6 tahun 1-2%, 6-15 tahun 1,5-3%, lebih dari 15 tahun atau dewasa bisa 2-5%, dan untuk keadaan penyakit akut maksimal konsentrasi yang diperbolehkan hingga 20% pada orang dewasa. Nah, masuk kepada synthetic fragrance, yaitu bahan pembuat parfum yang berasal dari minyak sintetik yang mengandung senyawa-senyawa tertentu yang dapat terakumulasi di dalam tubuh dan membahayakan jaringan dan sistem hormonal tubuh jika digunakan terus-menerus dalam jangka panjang. Di antara 3059 senyawa pewangi yang terdaftar di IFRA, beberapa di antaranya yang berbahaya dan tidak akan Anda temukan pada label produk akan kita bahas pada slide berikut ini. Pada label produk biasanya hanya tertulis sebagai fragrance. Mengapa kita harus menghindari synthetic fragrance atau parfum sintetik?
Berikut ini adalah 20 senyawa berbahaya dari parfum sintetik dan efeknya untuk tubuh. Diambil dari berbagai jurnal ilmiah yang sudah melakukan penelitian mengenai hal ini. Yang pertama, asetaldehid. Dia bisa berdampak buruk pada ginjal dan sistem reproduksi, saraf, serta pernafasan. Setelah program Toksikologi Nasional mengklasifikasikan asetaldehid sebagai berpotensi karsinogenik bagi manusia. Kemudian benzofenon dikaitkan dengan gangguan endokrin dan toksisitas sistem organ, dapat menyebabkan beberapa jenis tumor dan berpotensi menjadi pengganggu endokrin. Dan terdaftar sebagai kemungkinan karsinogenik pada manusia. Butylated hydroxyanisole atau BHA itu berpotensi mengganggu fungsi endokrin. Komisi Eropa untuk Gangguan Endokrin mencantumkan BHA terdaftar sebagai bahan karsinogen, yaitu bahan yang bisa menyebabkan atau berpotensi sebagai penyebab kanker pada manusia. Butylated hydroxytoluene atau BHT itu mengiritasi mata dan kulit dan dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan hati atau liver seseorang. BHT adalah iritan bagi pernafasan manusia. Benzil salisilat berpotensi mengganggu endokrin dan bagian Uni Eropa membatasi penggunaannya dan mengharuskannya dicantumkan pada label produk. Benzil benzoat adalah iritan bagi kulit dan mata dan dapat menyebabkan iritasi parah yang membakar dan menyengat alat kelamin dan kulit kepala. Butoksietanol, bahan pengiritasi kulit, mata, hidung, dan tenggorokan. Paparan dapat menyebabkan muntah dan mual dengan kerusakan jangka panjang pada ginjal, hati, sistem limfoid, sistem saraf, sistem pernafasan, dan sel darah. Butoksietanol juga merupakan racun reproduktif. Badan Internasional untuk Penelitian Kanker mengkonfirmasi karsinogenisitas butoksietanol pada hewan percobaan. Butilfenyl metilopropional berpotensi untuk membuat alergi pada kulit dan penggunaannya dibatasi oleh International Fragrance Association atau IFRA. Chloromethan atau methyl chloride menyebabkan efek akut dan kronik pada sistem saraf manusia dan menyebabkan kerusakan hepar atau hati, ginjal, dan kulit. Dichloromethan atau methylene chloride terkait dengan kejadian insiden tumor kelenjar susu pada hewan percobaan, diantisipasi menjadi karsinogen pada manusia dan memungkinkan penyebab kanker pada manusia. Menurut Badan Internasional untuk Penelitian Kanker, penggunaannya dalam produk wewangian dibatasi oleh Komisi Eropa dan dilarang oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat. Dietil ptalat atau DAP adalah zat iritan bagi mata, kulit, dan saluran pernafasan. Ini dapat mengganggu endokrin dan telah dikaitkan dengan toksisitas sistem reproduksi dan saraf. Formaldehid adalah karsinogen manusia yang diketahui. Hal ini dilarang dalam kosmetik dan perlengkapan mandi di Jepang, Swedia, sementara di Uni Eropa dan Kanada membatasi penggunaannya. MEA, DEA, TEA, etanolamins. Ketika etanolamins digunakan dalam produk yang sama dengan bahan pengawet tertentu, bisa terurai menjadi nitrogen, dan mereka dapat membentuk nitrosamin yang terdaftar sebagai zat karsinogen. Metanol adalah racun, dan Uni Eropa memiliki batasan konsentrasi metanol dalam kosmetik. Oksybenzone atau BP3 ini adalah penyaring ultraviolet, tetapi berpotensi mengganggu endokrin. Oksybenzone dapat terakumulasi dalam darah, ginjal, dan hati, dan bisa beracun bagi sel-sel hati. Maksimal Uni Eropa membatasi oksybenzone hingga konsentrasi 10% dalam satu kosmetik. Propilparaben adalah kemungkinan pengganggu fungsi endokrin. Di Denmark dilarang dalam produk kosmetik untuk anak-anak hingga usia 3 tahun. Resorcinol mengganggu fungsi hati, ginjal, dan limpa, serta berdampak buruk pada sistem kardiovaskular dan saraf. Uni Eropa membatasi konsentrasinya, dan di Jepang, segala bentuk resorcin dilarang di semua jenis kosmetik. Styrene
dapat menjadi racun menjadi sel darah merah dan hati jika dikonsumsi secara oral, dan beracun bagi sistem saraf pusat saat dihirup. Mask yang sintetik yang sering kita temukan di dalam parfum itu terdiri dari tonalid, galaxolid, maxketon, dan maxilin adalah bahan kimia yang digunakan dalam wewangian dan ditambahkan ke produk perawatan pribadi. Bisa terdeteksi dalam ASI, lemak tubuh, dan darah, bahkan tali pusar bayi yang baru lahir. Studi menunjukkan bahwa senyawa ini dapat mengganggu sistem hormon dan reproduksi, perkembangan, dan toksisitas sistem organ. 1,4 dioksan, produk sampingan dari proses untuk membuat bahan kimia lain agar tidak terlalu keras, karena merupakan kontaminan yang diproduksi selama pembuatan. Namun bahan kimia ini diketahui dan dicurigai sebagai penyebab kanker atau cacat lahir. Etilbenzen, senyawa organik yang mudah menguap dan telah diklarifikasikan oleh Badan Internasional untuk Penelitian Kanker sebagai kemungkinan karsinogen. Paparan jangka pendek dapat menyebabkan efek pernafasan seperti iritasi tenggorokan dan penyempitan dada, iritasi pada mata, dan efek lain seperti pusing. Penghirupan dari waktu-waktu bisa menunjukkan efeknya pada darah. Vinil asetat digunakan sebagai monomer dalam produksi polivinil asetat dan polivinil alkohol. Juga digunakan sebagai bahan menda dalam produksi bahan kimia lain, perekat, cat berbasis air, serat tekstil, bukan tenunan, ukuran finishing tekstil, pelapis kertas, tinta, film, dan lak. Vinil asetat terdapat oleh Badan Internasional untuk Penelitian Kanker sebagai kemungkinan karsinogen. Paparan inhalasi jangka pendek bisa mengakibatkan iritasi mata dan iritasi saluran pernafasan bagian atas. Demikianlah 20 senyawa berbahaya yang bisa ditemukan dalam parfum sintetik, akan tetapi sayangnya hanya diberikan label fragrance dan tidak diberikan secara detail apa senyawa tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa parfum minyak atsiri bukan obat, tetapi dapat digunakan sebagai terapi suportif, adjuvan, dan preventif dari suatu penyakit. Parfum minyak atsiri bisa digunakan sebagai analgetik, antibakteri, antivirus, antiseptik dan antiemetik, antifungal, antiinflamasi, antispasme, karminatif, sikatrisan, dekongestan, diuretik, ekspektoran, imunostimulan, mukolitik, mood booster, regulator psikologis, rubber-fashion, sedatif, stimulans, tonik, dan vasodilator, tergantung kombinasi minyak atsiri yang digunakan. Parfum minyak atsiri lebih aman digunakan jika sesuai aturan, karena bebas dari bahan kimia sintetik dan mempunyai efek aromaterapi. Terima kasih Anda telah melihat film ini. Dan semoga semua yang sudah disampaikan bermanfaat bagi Anda agar Anda lebih cermat lagi dalam melihat atau mengkonsumsi parfum dan wewangian serta produk personal care Anda. Untuk korespondensi, Anda dapat menghubungi saya, Dr. Nova Primadina, di novaprimadina@fkumsurabaya.ic.id yang membawahi dari Asosiasi Aromaterapi Indonesia dan Neova Online Academy atau www.neovaacademy.com. Untuk referensi dari semua yang sudah saya sampaikan pada presentasi ini bisa Anda lihat setelah slide berikut yang sudah saya lampirkan. Ada 5 slide lagi setelah ini.